Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita mini series yang Neng akan bahas kali ini berjudul Nightmare Teacher. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Seorang siswi sekolah bernama Dodohi sedang berdiri di sebuah cermin. Ia meyakinkan dirinya sendiri jika semuanya akan baik-baik saja esok hari dan apapun yang terjadi hanyalah mimpi. Dodohi adalah siswi di SMA bernama Yosang. Sekolah tersebut memiliki sebuah website di mana para murid bisa mengupload foto-foto aktivitas keseharian mereka untuk hiburan serta edukasi pendidikan. Terlihat dua orang siswi sedang mengecek website sekolah dan membaca berita tentang guru mereka yang terjatuh dari tangga. Mereka juga membaca artikel tentang seorang siswa senior berinisial L yang berkencan dengan siswi model berinisial C. Website itu sengaja menyembunyikan nama mereka untuk melindungi privasi, tetapi komentar-komentar sangat jelas mengatakan jika L adalah senior siswa ganteng bernama Lee Jong Suk dan C adalah model remaja bernama Cheon Yuna. Meskipun Yuna baru masuk di tahun pertama, ia sudah menjadi sangat terkenal sehingga membuat kakak kelasnya yang populer menjadi cemburu. Namun sebenarnya Lee sudah memiliki pacar yaitu Dodohi. Hal tersebut menimbulkan kontroversi dan membuat semua orang menjadi penasaran. Dodohi beserta kedua temannya sedang mengobrol di kantin sekolah. Mereka juga mendengar gosip tentang drama perselingkuhan Lee dengan Yuna. Salah satu teman Dodohi berbicara buruk tentang Yuna. Ia mengatakan jika kecantikan Yuna tidak seberapa dibandingkan dengan kecantikan Dodohi. Dodohi berterima kasih atas dukungan dari teman-temannya. Namun terlihat jelas Dodohi begitu terganggu dengan rumor bahwa Lee berkencan dengan Yuna. Mood Dodohi bertambah buruk saat petugas sekolah menurunkan posternya dari papan pengumuman dan menggantikannya dengan poster yang baru, yaitu gambar Yuna bersama Lee. Teman Dodohi yang lain memuji poster Yuna dan Lee, dan hal itu membuat Dodohi terbakar api cemburu. Tidak mau terjadi permusuhan, mereka sengaja berkata jika Yuna terlihat aneh di poster tersebut. Namun Dodohi tahu maksud tujuan mereka, ia pun segera pergi dari sana. Saat Dodohi sudah pergi, teman-teman Dodohi memuji bahwa Yuna dan Lee adalah pasangan yang sangat serasi. Dodohi kemudian pergi ke kamar mandi untuk menambahkan makeupnya. Ia merasa terganggu dengan kulit mukanya yang kurang mulus akhir-akhir ini sehingga membuatnya merasa jelek. Saat ia bercermin dan memandangi dirinya yang tidak sempurna, terdengar para siswi berteriak-teriak serta berlari-larian. Ternyata hal itu dikarenakan para siswi melihat keberadaan Lee, pria yang paling ganteng di sekolah. Para cewek selalu mengikuti Lee serta mengambil foto Lee, tetapi Lee selalu mengacuhkan mereka dan ia hanya memandangi Dodohi saja. Namun nampak jelas Dodohi begitu terganggu dengan keberadaan mereka. Dodohi dan Lee sedang memiliki masalah dalam hubungan mereka minggu-minggu terakhir ini. Mereka lalu bertemu di rooftop. Lee meminta agar mereka berpisah untuk sementara waktu karena mereka selalu saja bertengkar setiap kali bersama. Dodohi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lee. Ia berpikir Lee akan belajar dari kesalahannya dan akan mengejar cinta Dodohi kembali saat Dodohi sengaja mengacuhkan Lee untuk beberapa hari. Dodohi pun menyalahkan semua peristiwa yang terjadi kepada Yuna. Dodohi lalu bertanya apakah Lee benar-benar selingkuh darinya. Lee menjawab itu hanyalah gosip semata. Dodohi yang kecewa meminta agar Lee jangan pernah berbicara lagi kepadanya karena hubungan mereka sudah berakhir. Sebelum Dodohi pergi, ia meneguhkan bahwa dirinya lah yang memutuskan Lee dan tidak sebaliknya. Sementara di dalam kelas, dua orang murid sedang mengobrol tentang berapa banyak murid yang sudah tidak masuk ke sekolah dalam beberapa hari ini, sehingga kursi pun kosong dan mereka merasa aneh dengan hal tersebut. Saat turun dari rooftop, Dodohi berpapasan dengan seorang guru baru di sekolahnya bernama Oh Ki-chul. Dodohi pun mengacuhkannya dan segera kembali ke kelas, tetapi Pak Oh berbalik memandangi Dodohi dengan rasa penasaran. Setelah jam istirahat sekolah, Dodohi kembali ke kamar mandi untuk memperbaiki makeupnya. Ia mulai mendengar suara seseorang berkata
jika ia tidaklah cantik dan tidak pantas berpasangan dengan Lee, sehingga mudah untuk Yuna menggantikan posisinya. Sambil bercermin, Dodohi meyakinkan lagi siapa dirinya. Ia pun mendapatkan kembali kepercayaan diri. Namun tiba-tiba ia mendapat sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal, di mana seseorang telah mengirim sebuah link tentang aplikasi kecantikan bernama My Camp Perfect. Tidak menaruh curiga, Dodohi lalu masuk ke dalam link tersebut. Ia pun diperlihatkan sebuah editing aplikasi kecantikan. Dodohi kemudian mengambil foto dirinya dan mulai iseng mengedit wajahnya di aplikasi tersebut. Dodohi membuat bekas jerawatnya menghilang, mencerahkan kulitnya, serta membuat bibirnya lebih penuh dan berwarna pink. Tetapi Dodohi tidak mengetahui ketika ia menggunakan beberapa efek di dalam fotonya, efek tersebut ternyata berimbas nyata terhadap wajahnya. Saat akan keluar dari kamar mandi, Dodohi melirik ke cermin dan begitu terkejut melihat wajahnya yang lebih cantik dibandingkan wajah sebelumnya yang pucat. Bahkan saat ia kembali ke kelas, Dodohi terus memandangi dirinya di cermin. Ia belum menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Teman-teman Dodohi juga merasa ada yang berubah dengan wajah Dodohi. Mereka bertanya lipstik apa yang Dodohi gunakan. Dodohi menjawab ia tidak menggunakan apa-apa. Ternyata murid-murid lain juga terpesona oleh kecantikan Dodohi. Mereka mengambil fotonya serta menguploadnya di website sekolah. Dan semua murid di sekolah pun begitu mengagumi kecantikan Dodohi. Beberapa komentar tertulis mungkin Dodohi memakai banyak makeup, sementara yang lainnya beranggapan foto itu adalah editan saja. Sekarang mayoritas siswa berbalik mendukung Dodohi daripada Yuna. Mereka berkata Dodohi lebih cocok berpasangan dengan Lee. Di tanggal Lee menghentikan Dodohi, ia mengemis Dodohi untuk kembali kepadanya. Lee sangat menyesal putus dengan Dodohi. Dodohi membalas agar Lee berpasangan bersama Yuna saja. Namun Lee tetap memaksa, ia ingin kembali kepada Dodohi. Lee mengaku bahwa ia peduli kepada Yuna, tetapi ia hanya mencintai Dodohi saja. Meskipun begitu, Dodohi tetap tidak mau menerima Lee kembali. Tidak mau menyerah, Lee pun bersimpuh di hadapan Dodohi dan meminta agar Dodohi memaafkan dirinya. Semua orang yang berada di sana begitu terkejut melihat Lee. Karena merasa malu dengan terpaksa Dodohi menerima permintaan maaf dari Lee agar Lee mau berdiri. Tiba-tiba Dodohi mendapat notifikasi yang mengatakan bahwa waktu yang tersisa dalam penggunaan My Camp Perfect sudah expired. Ternyata aplikasi yang ia gunakan hanyalah versi percobaan saja dan efek di wajah Dodohi akan bertahan beberapa menit lagi. Dodohi segera kabur dan berlari ke kamar mandi. Ia kembali mendapatkan notifikasi yang berbunyi bahwa percobaan sudah berakhir dan wajahnya kembali ke wajah semula. Tanpa ragu ia mengirim pesan ke nomor tersebut dan bertanya bagaimana cara agar ia bisa membeli versi reguler dari aplikasi itu. Dodohi berharap agar segera mendapat balasan. Ia pun memegang ponselnya dengan erat. Beberapa detik kemudian Dodohi mendapat pesan agar Dodohi pergi ke ruangan konsultasi jika Dodohi ingin membeli full versi dari aplikasi tersebut. Di dalam ruangan konsultasi ia bertemu dengan guru baru yaitu Pak Oh yang sebelumnya pernah berpapasan. Pak Oh lalu bertanya apakah Dodohi menyukai aplikasi itu dan apakah Dodohi sangat menginginkan full versi dari aplikasi tersebut. Dodohi tidak menjawab pertanyaan Pak Oh. Ia terkejut bagaimana Pak Oh tahu tentang aplikasi tersebut. Dodohi pun menyadari jika Pak Oh lah yang telah mengirim link ke ponselnya waktu itu. Pak Oh mengungkapkan ia tidak tahu siapa yang membuat aplikasi tersebut, tetapi Pak Oh memberitahu jika ada peraturan yang harus Dodohi penuhi untuk mengakses versi legal aplikasi tersebut. Dodohi yang bingung bertanya peraturan apa yang harus ia ikuti. Namun tiba-tiba Dodohi mendapat luka kecil di jari tanpa ada penyebabnya. Lalu setetes darah Dodohi terjatuh di atas kertas dan berubah menjadi tulisan. Dodohi pun sekarang sudah legal dalam mengakses penggunaan aplikasi tersebut. Di scene terakhir Dodohi terlihat sedang berjalan ke sebuah cermin besar. Dodohi tidak menyadari jika ia sebenarnya sudah membuat perjanjian berdarah dengan tipu daya iblis. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini.
Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.